Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam buat Ibu Lia. Sebelumnya, perkenalkan kami di kelompok satu akan mempresentasikan hasil review kami terhadap jurnal yang berjudul Evaluation of a Digital Library by Means of Quality Function Deployment and the Kano Model. Next. Sebagai pendahuluan, pada masa sekarang, di mana teknologi informasi berkembang sangat cepat, memberikan banyak kemudahan, salah satunya kemudahan dalam mengakses informasi, yaitu salah satu perubahannya adalah pada perpustakaan akademik. Internet menjadi salah satu aspek penting dalam perubahan perpustakaan, di mana internet mempermudah akses dan penyimpanan suatu informasi. Transformasi ini kemudian menuntut adanya sebuah framework evaluasi yang mempertimbangkan voice of customers. Next. Selanjutnya adalah digital library atau perpustakaan digital. Perpustakaan digital merupakan sebuah perpustakaan virtual yang memiliki sumber daya informasi secara digital. Beberapa bentuk digitalisasi informasinya, seperti dokumen, video, dan audio. Beberapa fitur pada perpustakaan digital antara lain adalah penyimpanan informasi secara online, sumber daya yang disimpan dalam berbagai bentuk media seperti tulisan, audio, video, kemudian memiliki tingkat penyebaran dan jangkauan yang tinggi, serta pelayanan informasi atau sumber daya yang tidak terikat tempat atau waktu, dan lain-lain. Next. Meningkatnya pelayanan perpustakaan secara digital memunculkan beberapa tantangan dan hambatan, di mana dengan banyaknya dan bervariasinya sumber informasi menuntut adanya manajemen kebijakan yang baik untuk mendapatkan kepuasan pelanggan. Yang menjadi tantangan adalah pada perpustakaan digital, evaluasi atas kualitas menjadi lebih kompleks untuk dilaksanakan. Permasalahan yang sering terjadi adalah sulitnya untuk mengukur performa suatu layanan perpustakaan digital secara terkuantifikasi. Beberapa studi sebelumnya telah melakukan evaluasi pada perpustakaan digital, namun yang menjadi perhatian adalah belum adanya kejelasan dalam mengubah Voice of Customers atau VOC menjadi spesifikasi teknikal dari perpustakaan digital. Next. Penelitian ini menggunakan service quality atau self-qual yang telah diusulkan sebagai ukuran umum kualitas layanan dan mungkin berlaku untuk perpustakaan digital. Namun, ada beberapa variabel yang tidak dapat diukur pada self-qual, yaitu seperti mesin pencarian dan link maintenance. Penulis mengelompokkan kuesioner menjadi 4 grup, yaitu users information, website design and access, website content, dan website evaluation yang selanjutnya digunakan untuk penggunaan QFD dan Kano model. Next. QFD adalah metode terstruktur di mana persyaratan pelanggan atau customer requirements diterjemahkan ke dalam persyaratan teknis yang sesuai untuk setiap tahap perkembangan dan produksi produk. Produk QFD yang komprehensif sendiri menggunakan serangkaian matriks untuk menggambarkan keterkaitan antara input dan output dari berbagai tahap pengembangan. Pada penelitian ini, jenis matriks yang digunakan adalah host of quality matrix, seperti yang tertera pada gambar di samping. Next. Matrix host of quality sendiri memiliki 6 tahap dalam pembuatannya. Sebagai contoh, terdapat sebuah keluarga yang sedang merencanakan liburan musim panas dengan persyaratan dan keinginan yang khusus. Pada tahap pertama, kita harus mendefinisikan dan menerjemahkan voice of customer untuk menjadi customer requirements. Dalam kasus ini, customer requirements-nya adalah perjalanan yang terjangkau dan nyaman, bebas dari rasa khawatir dan menyenangkan. Tahap kedua, kita harus mendefinisikan technical requirement-nya, yaitu dengan menjawab pertanyaan bagaimana keluarga tersebut akan mendapatkan requirement yang ada. Lalu tahap ketiga adalah relationship matrix, di mana kita mengevaluasi hubungan antara customer dan technical requirement yang biasanya dikuantifikasi dengan skala 1 sampai 5. Next. Tahap keempat adalah competitive analysis, di mana biasanya menggunakan strategi benchmarking atau strategic planning dengan kompetitor atau pilihan yang ada. Tahap ini akan dibahas lebih lanjut pada slide berikutnya. Lalu tahap yang kelima adalah correlation matrix, di mana kita menganalisis apakah hows dan what's yang ada dapat saling mempengaruhi. Korelasi biasanya menandakan bahwa technical requirements bisa jadi bukan merupakan sesuatu yang bisa dilakukan atau tidak visible. Dan terakhir adalah proses target, di mana kita menghitung tingkat kepentingan dari technical requirements berdasarkan dampaknya pada customer requirements. Pada kasus ini, buat atau gunakan daftar periksa sebelum keberangkatan merupakan technical requirements yang paling penting untuk memenuhi customer requirements yang ada. Model Kano merupakan sebuah model yang mengkategorisasikan atribut-atribut produk dan jasa berdasarkan kemampuan mereka untuk memuaskan pelanggan, yang mana saling mengaitkan antara performa produk atau jasa dengan kepuasan pelanggan. Atribut yang dimaksud ada 3, yaitu atribut must be yang berkaitan dengan kebutuhan dasar, lalu ada atribut one dimensional yang berkaitan dengan performa,
Dan yang terakhir adalah atribut atraktif yang berkaitan dengan kesenangan pelanggan. Sebagai contoh, kita mengambil seorang pelanggan kosmetik. Pada atribut must be, produk bisa berpeluang untuk tidak memuaskan pelanggan jika pelayanan yang diterima buruk. Namun jika pelayanan yang diterima baik, tidak akan meningkatkan kepuasan karena memang sudah sepatutnya pelayanan yang diterima adalah baik. Lalu pada atribut one dimensional, kepuasan pelanggan meningkat secara garis lurus. Contohnya, semakin tinggi diskon produk, semakin meningkat kepuasan pelanggan. Lalu atribut terakhir adalah atraktif, yaitu hanya ada peluang peningkatan kepuasan. Misalkan ketika ada bonus yang diberikan bersamaan dengan produk, pelanggan akan sangat puas. Namun jika tidak ada bonus yang diberikan, tidak akan menurunkan kepuasan pelanggan. Next. Lalu model ini bisa dihubungkan dengan KFD yang bertujuan untuk melakukan prioritas ulang terhadap atribut di model Kano. Jika kita mengubah konstanta pada grafik ini akan berpengaruh pada hasil akhir kepuasan pelanggan, yang mana di sini menunjukkan bahwa perubahan konstanta menjauhi nilai 1 akan meningkatkan kepuasan pelanggan. Next. Selanjutnya adalah hasil dari kuesioner dan KFD terlebih dahulu. Untuk membentuk KFD telah didapatkan 8 poin yang menjadi indikator-indikator untuk penilaian kepuasan pelanggan. Kuesioner tersendiri itu diisi oleh 112 orang dengan skala Likert 1 sampai 5. Dan untuk nilai gelombang alfanya mencapai 0,904 yang berarti sudah konsisten karena berada di atas 0,7. Lalu untuk how-nya sendiri itu didapatkan dari expert team yang dibuat oleh penulis. Selanjutnya kita masuk ke bagian Kano model. Untuk Kano model ini ada 7 kolom, kurang lebih yang pertama adalah Kano kategori di mana yang sudah dijelaskan sebelumnya ada 4 yang atraktif, 2 one dimensional dan ada 2 yang must be. Lalu untuk kolom 2 merupakan nilai yang didapatkan dari kuesioner, untuk kolom 3 dapatkan merupakan expected value atau nilai yang diharapkan. Lalu kolom nomor 4 berisi improvement ratio. Lalu nomor 5 adalah improvement ratio yang sudah di-adjust berdasarkan nilai Kano kategori di kolom nomor 1. Lalu nomor 6 merupakan nilai importance yang sudah di-adjust berdasarkan improvement ratio yang sudah di-adjust terlebih dahulu. Lalu untuk lebih jelasnya bisa dilihat bahwa ada perbedaan antara importance di KFD dan di Kano model. Kurang lebih hanya plus minus 1, bisa dilihat pada hasilnya. Dan dari hasil tersebut juga kurang lebih hasilnya tidak jauh. Seperti kita lihat bahwa dua-duanya menunjukkan bahwa 3 top yang merupakan menjadi fokusan dari permasalahan ini adalah yang pertama budget sebesar 23%, yang kedua adalah penyusunan website, dan yang ketiga adalah desain dari website tersebut. Selanjutnya adalah apa yang terjadi pada jurnal ini, yaitu yang pertama adalah suatu perpustakaan yang mulai beralih dari tradisional menuju digital. Transisi ini tentu saja membutuhkan framework dan juga harus mengevaluasi customer-nya, di mana perpustakaan tersebut dapat diterima oleh customer-nya dan keseluruhan evaluasinya adalah baik menurut Kano model perspektif. Tetapi Kano memiliki limitasi, sehingga digunakan juga KFD yang memiliki fitur khusus, yaitu menetapkan customer requirement, yaitu what menjadi technical requirement atau how informasi tersebut kemudian diprioritaskan ulang dalam Kano untuk mendapatkan pemahaman dari kebutuhan customer tersebut. Next. Nah, berikut adalah kesimpulan dari jurnal kami, yaitu terjadi transisi pada perusahaan tradisional menuju online yang harus melalui proses yang terstruktur melalui proses customer yang merupakan hal yang utama. Kemudian, questionnaires merupakan hal yang baik untuk mengetahui opini dan ekspektasi customer, dan hasilnya akan menjadi lebih relevan jika digabungkan dengan KFD Kano model. Model ini juga memberikan informasi mengenai apa itu technical requirement harus ditingkatkan untuk mencapai kebutuhan customer. Next. Konklusi ini mengakhiri presentasi kami. Demikianlah presentasi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian dan terima kasih.